Kalau kalian lakuin 5 hal ini, tahun depan kalian bakal grow berkali-kali lipat. Mau itu uang, kekayaan, habit, personal development, terserah lah. Siapapun yang bilang 2023 bakal resesi lah apa-apa, terserah lah orang itulah. Oke. Tapi kenyataannya itu di luar kontrol, dan 5 hal ini yang bikin kalian bisa benar-benar thrive di situasi manapun. Kenapa? Karena gue yakin banyak dari kalian sekarang lagi set New Year's resolution. Resolusi tahun baru, gue mau ngapain, mau bisa ngapain. Tapi sebelum itu coba gue tanya kalian deh. Siapa dari kalian yang udah set resolusi 2021, 2022, bahkan 2020 lah, konsisten bikin gue mau nge-gym, gue mau olahraga. Di bulan pertama semangat, habis itu sisanya di drop. Karena kalian nggak ngelakuin 5 hal ini, dan poin keempat itu sebenarnya menurut gue paling penting. The reason kalian nggak commit, nggak grow adalah kalau kalian nggak subscribe. Nggak lah, bercanda-canda. Jadi intinya, karena kalian nggak punya frameworknya, nggak punya rules atau aturan buat make sure itu semua tercapai. Nggak usah basa-basi, poin 1 adalah review. Banyak yang so ide mau coba bikin resolusi tahun baru, tapi dia bahkan nggak tahu tahun ini gue ngapain aja. Sekarang juga kalian bisa praktek, tulis di kertas the good, the bad. Hal yang bagus yang terjadi di tahun ini, hal yang jelek yang kalian lakuin di tahun ini, dan lakuin evaluatif proses. Jadi kalau di bisnis tuh ada namanya evaluatif proses kayak gini. The good, cuma ada 2 hal yang kalian bisa lakuin. Pertahankan atau improve. Itu mungkin jadi baseline buat kalian ngeset goal apa yang kalian mau lakuin di tahun depan. The bad, hal buruk, cuma ada 2 hal yang kalian bisa lakuin. Di drop sepenuhnya atau kalian adaptasiin. Dan biasanya orang langsung skip ke poin ketiga. The new, hal baru apa yang kalian mau coba. Di case gue pribadi yang gue share di Instagram, gue lumayan jujur ya. Badnya gue sekarang udah malas-malasan olahraga. Udah sering bolong. Lebih ansos, kurang networking karena gue lebih suka kerja depan laptop. Udah jarang baca buku dan lain-lain. Dan itu jadi baseline gue untuk bikin step 2. The goals. Nah di sini kebanyakan orang nih skip nih ke step 2. Mereka langsung mikir kayak, oke, gue harus langsung set gue mau ngapain di tahun depan. Gue pengen punya 6-pack, pengen uang 1 miliar, pengen stop vaping. Itu gue sebenarnya vaping, tapi gue pengen stop di tahun depan. Dan ditulis semuanya. Apa hal-hal yang menjadi aspirasi kalian di tahun depan? Gak masalah, bikin sebanyak mungkin. Nanti bakal ke-filter sendiri di step selanjutnya kok. Nah tapi tahu nggak bedanya goals sama plan itu apa? Goal itu tujuan yang kadang ngawang. Plan itu gimana caranya kita set step by step untuk mencapai tujuan itu. Dan itu step 3, action plan. Kebanyakan dari goal yang kalian bikin itu tuh sebenarnya kayak kurang tangible. Gue pengen jadi orang kaya, gue pengen kurus, gue pengen 6-pack. Coba refine itu jadi lebih tangible. Gue pengen kaya tuh berapa duitnya, pengen free itu seberapa free. Dan banyak orang skip di step ini, yaitu action plan yang tangible. Ini contoh yang gue bikin di Instagram gue. Untuk gue 6-pack di bulan Maret dan pertahanin, gue harus olahraga 30 menit sehari, gue harus gym minimal 4 kali seminggu. Tapi kan karena Instagram pendek, gue harusnya ada beberapa lagi, yaitu jaga makan. Dengan target kalori sekian setiap harinya. Dan itu yang kebanyakan orang tuh nggak lakuin. Mereka nggak bikin action plan yang jelas banget nih mereka harus ngelakuin apa. Jadi goalnya tuh jadi ngawang. Kita kira kita maju, padahal kita sebenarnya mundur. Salah satu contohnya ya, kalau kalian mau kaya, belajar dong investasi. Kalau goalnya konsisten investasi, action plan-nya adalah tiap bulan konsisten taruh sekian, harus ada angkanya untuk beli apa. Harus ada strateginya. Dan di video ini gue lagi kolaborasi sama Nanovest. Itu aplikasi yang menurut gue UI-nya bagus banget. Kalian lihat animasi-animasinya, gue suka. Kalian bisa beli saham US atau kripto di platform itu. Dia completely aman, udah diawasi sama Mbak Pepti, gak ada biaya transaksi, lebih dari 2.000 pilihan yang kalian bisa invest di sana. Prosesnya gampang, tinggal top up terus beli. So that's point 3. Nah point 4 menurut gue salah satu yang paling penting tapi kontroversial dan kontradiktif dari apa yang orang bilang. Tapi ini yang gue saranin untuk kalian, yaitu partner. Gue tahu banyak yang bilang jangan share goal kalian, work in silence. Ngapain cerita ke orang lain goal-goal kalian? Justru gue nyaranin sebaliknya. Gue ada satu kata yang powerful banget tapi kalian nggak tahu maknanya apa. Accountability. Partner accountability artinya bakal ada momen-momen di mana kalian bakal motivasinya turun, bakal males. Kalau ada partner yang tahu goal kalian dan tahu plan kalian, dia bakal kayak, woi, lu udah nggak olahraga 3 hari, lu olahraga dong hari ini. Jadi kalau misalnya ada partner, spesifik untuk kata ini kalian Google baik-baik ya. Accountability, itu tuh powerful banget untuk bikin kalian bisa long term. Tahu nggak kenapa banyak business owner yang jalanin sendiri, itu lama-lama kayak stres dan lain-lain karena dia nggak ada accountability partner. Pas lagi turun, nggak ada orang yang bisa share kenapa dia turun. So have that partner. Sama kayak yang lagi dilakuin sama Nanovest. Kalau kalian refer orang, kalian dapat 55.000. Dan mereka lagi ada campaign special Christmas sampai 25 miliar. Dan lagi banyak hadiahnya, trading competition sampai 300 juta, stake NBT, price pool 100 juta, detailnya kayak gini nih. Dan ini diasuransiin sama Sinarmas. Jadi menurut gue nggak perlu takut. Nah kalau kalian udah sampai step 4, kita ke step terakhir, yaitu track. Banyak dari kalian yang nggak meneruskan karena kalian nggak track. Bikin monthly dashboard atau bahkan setiap minggu, setiap hari. Kalian ngelakuin nggak sih yang kalian plan itu? Kalau nggak hit nggak apa-apa. Tapi misalnya kalian udah di bulan Februari nih. Targetnya 10 kali olahraga di Januari, tapi kalian catat cuma 8. Nanti otaknya bakal klik sendiri. The human mind works weird. Kalau misalnya kalian lihat ada yang aneh, ada yang salah, kalian tuh jadi lebih ke-trigger untuk benerin di bulan selanjutnya. Bikin monthly dashboard, terserah di kertas, di papan tulis. Kalian lakuin nggak sih apa yang kalian planning itu? Dan sama kayak bisnis.
nanti yang bakal gue ajarin di Sevenpreneur. Kepoin aja dulu IG-nya gratis, gue nggak jual lo apa-apa. Adaptasi dan growth itu salah satu aspek terpenting dari perkembangan. Kita nggak bisa planning 1 tahun berharap planningnya berjalan dengan lancar. 90% of the time pasti planning itu salah. Tapi yang kita bisa lakuin adalah setiap bulan kita tracking dan kita adaptasi apa yang harus diubah. Kenapa nih kita olahraga cuma 8 kali sebulan? Oh, karena setiap olahraga gue 1 jam, 2 jam dan nggak ada waktunya. Bulan depan kita bisa adjust. Olahraganya jadi cuma 30 menit, tapi banyak yang jadi 15 kali. Ada banyak jalan menuju Roma dan banyak yang kalian bisa lakuin juga untuk achieve New Year's resolution. Nah, karena gue menjunjung tinggi poin 4 yang banyak orang nggak menjunjung, kalian share di bawah deh. Resolusi tahun baru kalian itu apa aja dan gimana cara kalian achieve-nya. Jangan takut dinyinyir, jangan takut dibilang halu, karena itu goal kalian. Dan ada psikologi manusia, kalau misalnya goalnya udah ditahu orang lain, pasti dia makin kayak, aduh, nggak mungkin gue ngelakuin nih, nanti gue bakal ditagih sama dia. Itu yang berbeda dan kontroversi soal gue. Tapi gue ngerasa itu yang selama ini works buat gue. Hopefully bisa bermanfaat buat kalian. Happy holidays, walaupun gue nggak ada libur sampai akhir tahun. Sama boleh lah share sekalian liburan kalian mau ngapain. See you guys in the next video. Bye-bye.